Ya, makasih. Pertama Pak Arya tadi soal kurikulum. Kurikulum itu penting, tapi menurut hemat kami lebih penting gurunya, Pak. Mana Bapak Ibu guru di sini? I think you are more important than the curriculum. Ya, jadi Bapak Ibu suka pelajaran karena bukunya atau karena gurunya? Benar nggak tuh? Iya, gurunya. Jadi saya tuh sering menganalogikan seperti panah tuh, memanah itu. Panah itu busurnya, kemudian anak panahnya itu kayak kurikulum kita. Tapi pemanahnya itu gurunya. Nah kita ini kalau meleset terus, yang kita ganti busurnya terus, anak panahnya terus. Tapi yang manahnya nggak pernah serius ditingkatkan kemampuannya. Kalau kurikulum itu dideliver dengan baik, karena intensi kurikulum kan seluruhnya baik ya pasti. Tapi problemnya pada delivery. Benar sekalian, bila kita mau mendorong anak-anak kita untuk meneruskan ke pendidikan di sekolah-sekolah internasional, diperlukan persyaratan akademik. Persyaratan akademik itu dipenuhi oleh kurikulum tertentu. Tapi kan sebetulnya hidup kita bukan persyaratan akademik, bukan? Hidup kita itu kan untuk menumbuhkan kemampuan dia menjadi nomor satu nih, pembelajar. Nah disitulah menurut saya kata kuncinya justru pada guru. Jadi kalau saya boleh memilih, Pak, saya akan cenderung memilih untuk mendorong guru-guru kita memiliki sifat pembelajar di gurunya, supaya anak punya sifat pembelajar, sehingga proses pembelajaran itu walaupun akademiknya kuat, tapi nantinya dia akan bisa menumbuhkan semua sifat-sifat yang dibutuhkan lain, kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, kemampuan untuk berpikir kritis, kemampuan untuk kreatif, itu bisa ditumbuhkan dengan adanya guru yang baik. Jadi saya memiliki kecenderungan untuk mendorong itu. Nah, kalau kita perhatikan, ada negara-negara, kalau tadi Bapak tunjukkan istilahnya orientasi akademik dengan yang mungkin tidak terlalu berat di dalam capaian akademik. Itu tuh bahan latihan aja, Pak. Seperti kalau kita membekali anak-anak untuk sebuah keterampilan, maka metodenya bisa macam-macam. Tapi ujungnya harus kita sadari, anak itu bukan hanya mendapatkan nilai yang tinggi secara akademik, tapi tumbuh sifat-sifat pembelajaran. Jadi kalau saya boleh usul, fokus kita itu pada guru. Dan kalau guru itu artinya kalau di rumah gurunya siapa? Itu dia. Di rumah siapa gurunya? Orang tua. Nah, ini terkait dengan pertanyaan berikutnya. Barangkali penting bagi kita untuk merumuskan aja. Bapak Ibu pernah tidak ada rapat suami istri? Raker suami istri merumuskan 10 sifat yang ingin dimiliki oleh keluarga ini. 10 aja. Keluarga ini pengen punya 10 sifat, 10 karakter. Karakter itu kalau dikerjain terus-menerus namanya kebiasaan. Kalau terus-menerus namanya budaya. Kan budaya keluarga, bukan? Nah, itu pertanyaannya, pernah nggak sih kita merumuskan 10 sifat keluarga kita? Kalau belum, yuk dimulai yuk. Jadi dirumusin aja 10, 15, 20, terserah. Mau 5 juga nggak apa-apa. Kan itu kesepakatan masing-masing kan. Tapi kalau itu ada, rasanya kita itu punya pegangan. Oh iya ya, kita kepengen mengerjakannya apa. Mengalir saja itu baik. Tapi jangan sampai gimana nanti. Pikirin nanti gimana Bapak Ibu. Ini usul aja, rumusin itu. Lalu di rumah apa yang perlu kita kerjakan? Nah, Bapak sekalian, ini tidak usah dibayangkan seperti sekolah. Nanti ada jadwal A, B, C, enggak. Itu guideline aja untuk kita. Oh iya ya, ini agak kurang perhatian selama beberapa bulan ini. Yuk ke depan kita ada perhatian itu.
Jadi, tapi pegangan Bapak Ibu sekalian, yang kita butuhkan. Seperti juga di sekolah. Sekolah itu punya nilai kan Bu ya? Ini nilai-nilainya nih. Bapak Ibu kerja di korporasi, punya nggak corporate values? Punya. Nah di rumah itu biasanya take it for granted Bapak Ibu. Yang penting sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Lah iya, tapi sakinah itu kayak apa ininya, urutannya gitu. Itu nggak bisa abstrak. Sebaiknya itu disepakati. Itu usul ya. Jadi soal akademik itu. Lalu Pak Safrin nih soal teknologi. Tadi saya bilang penting guru ya. Tanya Pak, guru bisa nggak digantikan teknologi? Itu sana ada guru-guru tuh. Ibu-ibu yang kelihatan cuma ibu sih. Bisa nggak diganti teknologi Bu? Hah? Bener? Yakin? Hari ini keluar kabar loh, katanya ChatGPT sudah melampaui manusia. Atau mungkin pertanyaannya saya ubah. Guru macam apa yang bisa digantikan teknologi? Ada kan? Ada. Guru macam apa yang tidak bisa digantikan teknologi? Begitu pertanyaan diubah langsung kita ketemu. Ada yang bisa Bapak Ibu. Yang apa? Mengajarnya repetitif. Mengajarnya mekanistik. Materinya cuma daur ulang. Itu bisa diganti teknologi. Tapi guru yang pembelajar, guru yang inspiratif, guru yang jadi sahabat, bisa nggak diganti teknologi? Nggak bisa. Orang tua begitu. Jadi sekalian terkait dengan ganti dan tidak mengganti teknologi ini jangan dogmatik. Pokoknya manusia nggak bisa digantikan. Oh bisa kalau sifatnya kayak teknologi tadi. Nah, jadi bagaimana kemudian anak-anak kita kemudian tidak menggantungkan? Kita hidup di era yang mau tidak mau berinteraksi dengan teknologi. Dan inilah hidup kita di abad 21. Anak-anak kita abad 21. Nizamiyah ini sekolah abad 21. Tapi di banyak tempat, anaknya 21, gurunya 20, sekolahnya 19. Ya bener. Sekolahnya abad 19, gurunya abad 20, siswanya abad 21. Nah terus kita orang abad 20 itu nolak gitu loh. Nolak, nggak bisa. Anak-anak kita akan hidup dengan. Nah, sekarang bagaimana mengarahkannya? Arahkan agar teknologi itu tidak menjadi substitut, tetapi teknologi jadi pendamping. Misalnya nih, kebetulan kemarin malam anak saya ini harus nulis paper dia. Nah, Ismail harus nulis paper karena dia mau mengajukan diri untuk ikut jadi coach. Dia bikin paper lalu dia ngobrol. Apa yang terjadi? Dia bilang, saya minta AI menggantikan peran ayah. Apa? Setiap kali dia nulis, dia manfaatkan untuk kritik tulisan saya. Apa yang kurang dari yang saya kerjakan. Jadi biasanya kan diserahkan ke bapaknya tuh. Lalu bapaknya baca, bapaknya ngasih komentar. Kurang ini, kurang ini, kurang ini. Nah kurangnya ditanyakan kepada siapa? Teknologi. Jadi teknologi tidak menggantikan dia dalam berkreasi, tapi teknologi memberikan kritik atas yang dia buat. Kurangnya apa? Lalu kasih perspektif. Kalau dari perspektif seperti ini, kurangnya di mana? Perspektif ini kurangnya di mana? Apa yang terjadi? Proses kreasinya sih di sini. Tetapi dia manfaatkan teknologi untuk memberikan pertanyaan, untuk memberikan kritik, memberikan komentar. Jadi kita dorong untuk bisa seperti itu. Tapi kalau dibilang you produce without consulting AI, wah kita namanya menutup anak kita dan mengembalikan ke abad 20. Gak apa-apa. Nah ini hal yang kita sebagai orang tua harus belajar Pak. Jadi Bapak sekalian, di HP Bapak Ibu itu adalah alat untuk belajar. Sering-seringlah Bapak Ibu berkonsultasi dan browsing tentang bagaimana menjadi orang tua di abad 21. Dan Bapak Ibu pasti akan ada bahan baru tiap minggu. Bagaimana caranya supaya bisa, dan banyak bacaannya itu. Jadi jangan hanya pas seminar kita concern, tapi pasca seminar dalam keseharian itu muncul dengan apa? Pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi Pak Safrin, it was a good question Pak yang Pak sampaikan. Dampingi anak kita, bekali. Lalu apa? Ya? Pendampingan ini konsekuensinya pada waktu. Jadi harus dialokasikan suami istri bagi tugas, kapan mendampingi kapan.
untuk bisa konsultasi terkait dengan pemanfaatan teknologi. Nah ini jump to the last questions. Ini soal internet. Dan ini mau tidak mau sekalian, semua yang sifatnya info masuk ke dalam itu harus ada pengendalian. Dulu di era kita namanya televisi. Ingat ya Bapak sekalian, televisi, dan bangsa kita termasuk bangsa yang durasi nonton TV-nya paling panjang di dunia. Ternyata ketika dicek TV nggak pernah dimatiin, bukan ditonton terus. Begitu nyala jam 5 sore, baru mati lagi jam 10 malam. TV nyala terus, ada yang duduk atau nggak ada yang duduk, TV-nya itu nyala terus. Pagi gitu, belum subuh udah nyalain, ada yang duduk nggak ada yang duduk, TV tetap. Jadi TV itu seperti hidupnya di rumah itu, suasananya suara TV. Sambil masak ada TV, sambil ada tamu ada TV. Sehingga durasi TV kita tuh panjang. Nah, dulu strategi kami, Bu, televisi itu tidak pernah ditaruh di ruang keluarga. Nggak pernah ada TV di ruang keluarga. Sekarang kami punya TV di ruang keluarga. Kenapa? Karena orang tua kami pindah bersama hidup kami, tinggal hidup bersama kami, dan mereka selalu perlunya nonton TV. Ini kan orang era mertua saya 90, ibu saya 85. Jadi eranya era 20 bagian awal. Jadi kalau kita 20 bagian akhir. Nah, baru ada TV setelah orang tua kami pindah karena mereka mendapat informasi lewat televisi. Tapi sebelum itu kami tidak pernah ada TV di ruang keluarga. Bahkan TV itu selalu ditaruhnya di luar, sehingga kalau nonton TV itu seperti harus melakukan step khusus untuk ke sana. Itu ketika televisi. Bagaimana dengan sekarang internet? Ini tantangan, Bu sekalian. Kami juga merasakan tantangan yang sama, terutama anak-anak yang sudah menjadi native. Satu, Ibu Bapak bisa lihat screen time dan sepakati screen time yang acceptable per minggu seperti apa. Ada aplikasinya, bukan? Yang kedua, lihat di situ yang ditonton apa. Ya, Ibu Bapak ngobrol aja yang boleh yang mana, yang tidak boleh yang mana, dan itu disepakati. Dan alat itu milik siapa, Bapak Ibu? Orang tua. Jangan ragu. Kalau Ibu Bapak nggak merasa itu milik Bapak Ibu, repot kita. Itu milik siapa? Tegaskan sama anaknya, alat ini milik siapa nih? Milik Ibu, ini alat milik Bapak. Anda gunakan sesuai kemauan pemilik. Ya, pemiliknya ngasih arah nih. Jamnya, durasinya ya, bukan waktunya, kapan durasinya. Dan kerjakan itu sebagai proses bersama, bukan seperti polisi sebagai pengawas kepada anak. Udah sama aja. Yuk manfaatkan ini. Jadi dari situ nanti tercipta dialog, tercipta obrolan, dan lihat screen time itu bukan menjadi sesuatu yang rahasia, dan Bapak Ibu bisa browsing historinya, bukan? Nah, cuman jangan itu dikerjakan 6 bulan sekali. Itu kerjakan sebagai sesuatu yang ya relax saja. Jadi jangan juga jadwal Selasa malam pemeriksaan HP. Nggak enak Bapak Ibu. Nggak enak nanti. Nah itu relax gitu. Jadi usul saya sepakati waktunya, lakukan monitoring, lalu ngobrol. Dan kalau pengalaman kami malah Bu, walaupun kita sudah tahu, sama anak tuh tanya aja. Walaupun kita udah tahu, ini perkembangan terbaru AI gimana ya? Dia yang cerita. Perkembangan terbaru, kebetulan anak kami itu senang dengan formula balap mobil. Jadi perkembangan seperti apa ya? Nanti dia akan menunjukkan dengan HP-nya. Jadi apa yang menjadi minatnya itu ditanyakan menggunakan alat itu. Oke. Tapi di samping itu, kami tidak ingin juga anak-anak kita ini kehilangan minat pada hard copy, buku, kemudian majalah, koran. Jadi kami sampai sekarang masih langganan koran Bapak Ibu di rumah. Kenapa? Ya supaya ada koran, supaya anak itu masih lihat yang namanya koran. Kalau era orang tua kita namanya surat kabar. Sekarang udah gak ada lagi yang menyebutnya surat kabar. Tapi koran. Kami masih langganan majalah. Walaupun sebetulnya semuanya udah ada digital. Tujuannya apa? Supaya di rumah anak itu masih pegang kertas, masih baca kertas. Dan buku masih tetap dibaca. Jadi ini bagian dari eksperimen kita juga. Saya juga sebagai orang tua masih belajar Bapak Ibu, dan harus masih belajar terus.
Rasanya udah semua. Bu Ratna. Bu Ratna mana Bu Ratna? Bu Ratna. Makasih Bu Ratna. Jadi kami cerita sedikit ya inspirasinya. Saya ketika itu sedang sekolah, ambil PhD di kampus itu ada ini Bu. Ada pengumuman parenting education untuk mahasiswa. Kami ikut. Lalu ketika kami ikut, tertulis gratis itu. Jadi kita ikut. Iya, gratis gitu. Gratis untuk mahasiswa gitu maksudnya. Kalau non mahasiswa bayar gitu. Kasihan mahasiswa gitu kan, mahasiswa ada keluarga gitu kan macam-macam. Bapak Ibu, kalau sekolah begitu tuh secara waktu tuh memang menyita waktu. Karena itu banyak sekali orang yang sedang mengambil PhD itu memang perlu bantuan bagian mengelola rumahnya karena nggak bisa disambi. Jadi kalau ada yang PhD disambi itu kita juga heran Bapak Ibu. Apalagi cepat gitu. Kita heran gimana ini ya caranya gitu ya. Kok bisa itu loh gitu. Karena perasaan dulu ngambil PhD itu nggak kayak gitu gitu. Nah, ini bukan soal siapa-siapa ya, ini soal pelajaran buat kita. Nah, terus ada parenting education kami ikut. Ini yang kami shock Bapak Ibu. Ketika kami masuk di hari pertama, itu kami semua diberi folder. Binder bukan folder, binder. Binder itu tebalnya segini. Tapi ketika kami terima, kertasnya kosong. Nggak ada kertasnya, nggak ada isinya. Kosong. Nah, jadi hari pertama kami dapat fotokopian materi dimasukkan binder itu kira-kira cuma 10 lembar gitu. Kita isi. 10 lembar itu dibuka, isinya pertanyaan semua. Pertanyaan. Jadi pertama itu pertanyaan tentang keluarga yang kita harus jawab. Dan selama menjawab pertanyaan itu kami hanya refleksi aja terus apa yang kita kerjakan. Jadi sampai akhirnya mengikuti sesi ini kira-kira 7 atau 8 sesi, di ujung tuh binder kita penuh. Dan penuh itu bukan dengan pelajaran dari orang lain, tapi isinya refleksi atas apa yang kita kerjakan. Sampai pada kesimpulan, parenting itu adalah soal refleksi tentang nilai yang kita miliki. Parenting itu tentang bagaimana kita menjalani, bukan tentang bagaimana orang lain kita adopsi. Jadi nggak ada itu rumus dari sana kita pakai di sini gitu. Tapi ada pertanyaan seperti tadi, pernahkah kita merumuskan kesepakatan rumah? Belum pernah. Pernahkah kita ngobrol soal jadwal dengan anak? Itu jarang. Pernahkah kita kesepakatan tentang self-disiplin? Kita nggak pernah. Jadi list of questions. Nah, kita sebagai orang tua seringkali itu seperti take it for granted. Padahal banyak hal yang sesungguhnya sifatnya kesepakatan. Sifatnya harus kita kerjakan. Nah, jadi kalau saya boleh usul, Bu Ratna, pembelajaran tentang parenting itu bukan sekedar tentang teori yang harus kita terapkan, tapi refleksi atas kita sebagai orang tua, nilai-nilai kita, dan bagaimana diimplementasikan dalam keseharian. Dan saya yakin kita semua nilainya baik-baik bukan? Cuman eksekusi di rumahnya yang belum tentu berjalan baik. Sesudah itu sisanya mereka akan tumbuh sendiri. Begitu ya.